Halo bos, jadi tadi saya baru pulang kerja dari workshop. Sampai rumah itu saya dikagetkan. Eh, Bilang istri sih, ada barang tuh, ada orang titip di apa sih, tas gitu ya. Katanya sih temen. Nah, terus saya juga bingung, gak ada yang kasih kabar, gak ada yang apa, kok ada barang di rumah gitu ya, titipan ya. Kemudian saya buka, ya saya udah mandi ya, udah makan, udah mandi tadi sore itu. Jadi saya buka dan ternyata isinya wow, luar biasa. Ini dia. Mandau dari biji besi murni asli. Biji besi murni asli. Nah, ini udah dibersihkan. Kalau yang dua ini belum. Ya. Nah, begitu saya buka isinya ini, saya udah tahu siapa yang titip barang. Ya udah, saya telepon aja. Saya tanya, ini mau diapain? Dia bilang gitu kan. Ya, dia bilang minta ditempa ulang. Bilahnya ini bagian mata ini dilebarin dikit. Ya bilangnya sih kalau bisa setengah senti. Dan ini ketebalannya masih lumayan, ini masih bisa, karena bagian tengah bilah ini ya, masih gembung. Ini sebelahnya cekung juga ini, cekung, tapi karena udah kena korosi dimakan usia, jadi sisi punggung ya, punggung bilah sini dengan mata bilah ini udah menipis. Ini udah direstorasi sih sama dia, udah dibersihkan. Terus juga sayangnya digosok sama dia. Saya nggak tahu pakai amplas mungkin atau gimana. Dan ini udah dibentuk ulang. Kayaknya udah dibentuk sama dia nih. Saya nggak tahu ini udah dibentuk apa belum. Tapi kalau sepengetahuan saya sih ini nggak seperti ini, dia polos seperti ini. Nah, ini patah ujungnya. Ini putingnya, pangkal pendek dia, paling sekitar segini lah ya. Tuh kan, paling kurang lebih segini. Ini udah patah. Tempo hari pernah ada yang bertanya ke saya, itu pertanyaan gini, apakah mandau itu menggunakan seni tempa lipat? Nah, jadi ini jawabannya. Mandau zaman dulu itu menggunakan seni tempa lipat, hanya dia tidak pakai pamor. Dia hanya satu jenis logam, yaitu besi murni. Kalau kami di sini nyebutnya itu batu besi, karena biji besinya itu berbentuk batu. Ya, di sini ada terlihat retakannya. Nah, ini dia ada retak. Nggak kelihatan? Kelihatan nggak bro? Nggak ya, nggak kelihatan ya. Di sini ada retakannya. Kemudian di sini juga ada retak. Tuh kelihatan dikit tuh.
Nah, itu ada garisnya panjang ke sana. Dari sini sampai sini itu ada garisnya kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, itu retaknya tuh ada garisnya tuh. Nah, ini. Kemudian yang di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan yang di sini. Mana lagi ya? Oh ini, nih ada lagi di sini nih. Nih ada garis nih. Terus udah nggak ada. Jadi ini tempat lipat. Kalau saya lihat dari tekstur besinya, usianya cukup tua ini. Tua. Ini ratusan tahun ini. Ini mungkin sekitar 500 tahun ada ini. Mungkin lebih. Karena besi zaman dulu, bukan baja ya. Besi zaman dulu itu sangat kuat. Sangat kuat bukan berarti kuat tahan benturan, bukan. Mereka jauh lebih kuat karena tanpa ada bahan kimia, tanpa campuran, dia besi murni. Suaranya aja beda. Jadi kenapa saya berani mengatakan ini umurnya sekitar lebih dari 500 tahun, karena gini, untuk bisa memutuskan besi seperti ini secara alami itu tidak sebentar. Ini patah dan ini korosi. Kalau di dalam laut boleh, ini usianya mungkin 100 atau 200 tahun. Iya, karena di dalam laut, karena mengandung garam ya, cepat membuat korosi. Tapi ini di gua, tempat yang lembab, hampir tidak ada air, zat garam. Jadi ini korosi, patah. Sama yang ini. Kalau ini sih masih ujung. Ini udah nih di sini. Jadi nah, seperti ini posisinya. Nah. Ya, kelihatan. Ini patahnya di sini. Daerah sini. Nih. Korosinya alami. Jadi kalau menurut pengalaman saya, jenis mandau seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini nih, biasanya dari subsuku Punan. Ini Dayak Punan. Karena mereka dulunya mereka itu punya mandau itu memang kecil-kecil, karena mereka jauh hidupnya di dalam hutan, jauh sekali. Dan berdasarkan letak geografis, katanya sih yang teman saya ini yang punya ini dapatnya di perbatasan antara Kalimantan, bukan perbatasan ya, dekat perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, daerah sana itu memang banyak suku Punan. Dan ini dapatnya di gua, dalam gua. Jadi tadi dia minta tolong ini direstorasi, ya. Kemudian yang pendek ini lebih tebal. Ini katanya sih terserah mau dibuat apa.
Cuman saya sarankan ini dibuat jadi mata tombak, bagus karena masih tebal. Kalau untuk buat mandau nggak cukup ini bahannya ya. Kemudian kan ada 3 nih. Nah, ini yang direstorasi, yang dilebarkan, yang ini dijadikan mata tombak, dan yang ini dikasih ke saya, katanya gitu. Nggak tahu nanti ini mau dibuat apa, saya belum tahu. Oh ya, satu lagi, di setiap daerah tempat kami itu berbeda-beda sebutannya. Sebutan untuk ini ya, bahannya ini. Jadi ada yang menyebut besi purun itu benua, ada yang menyebut mantike itu dari Kalteng, ada yang menyebut montalat, ada juga, dan masih banyak lagi sebutannya itu. Atau mungkin juga bisa disebut dengan besi batu atau batu besi, mandau besi batu atau mandau batu besi, itu sama ya, seperti ini. Jadi bukan terbuat dari batu, tetapi besi yang berbentuk batu, itu ditempa berulang kali, dilebur lah ya, dilebur, ditempa berulang kali sampai dia berbentuk seperti ini. Jadi prosesnya itu nggak sebentar. Prosesnya itu yang pernah saya pelajari, saya pernah tanya. Pertama mereka dapat batunya dulu ya, batu besi itu kemudian ditumbuk, dipecahkan, ditumbuk jadi halus seperti serbuk pasir. Nah kemudian di situ dibakar, serbuk tadi itu dibakar, kemudian besinya itu biasanya otomatis akan menyatu dengan sendirinya karena meleleh dan dia akan menyatu dengan sendirinya menjadi gumpalan-gumpalan, biasanya segini-segini itu, sebesar ini atau sebesar jempol. Nah kemudian itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan itu dibakar lagi, ditumpuk lagi, dibakar sampai menjadi sebuah bongkahan, mungkin satu kepalan tangan atau mungkin sekitar segini. Dan ketebalan sih ya biasanya sih tergantung volumenya, banyaknya. Nah kalau mereka udah nyatu, setelah dari nyatu itu ditempa lagi terus sampai menjadi sebuah bilah seperti ini. Dan itu nggak sekali langsung jadi, nggak. Jadi dipipihkan dulu, memanjang, kemudian dilipat, ditumpuk lagi gitu ya, ditumpuk. Nah setelah itu ditempa lagi, begitu terus sampai puluhan bahkan ratusan kali tumpukannya itu, lapisannya bahkan ada yang ribuan. Nah kalau ini saya belum dapat sini berapa tumpuk ini, karena saya baru pegang, belum ada saya cek lagi, nantilah saya cek. Nah itu nanti sudah sampai ratusan tumpuk, bahkan ada yang ribuan tumpuk ya, ribuan lipatannya. Nah nanti di situ baru dibuat jadi bilah seperti ini. Jadi untuk satu bilah seperti ini bisa jadi menggunakan ya sekitar 2 atau 3 batu, karena satu batu itu sih umumnya biasanya itu sebesar kepala manusia, batu besinya. Kemudian ditumpuk, dihaluskan, nah itu ditempa sampai jadi seperti ini. Biasanya sih 3, bahkan sampai kadang ada yang 5. Bayangin, segede kepala ini cuman bisa jadi segini. Saya nggak tahu tuh prosesnya berapa lama. Aduh,
Ampun dah. Oke bos, jadi tadi saya coba cek nih di putingnya ya, ini putingnya, ini ujungnya, ini putingnya tadi saya amplas sedikit segini, dan di sini saya dapat lapisan lipatannya cukup banyak. Gila, banyak banget ini. Nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan di kamera, kecil sekali, seperti rambut garis-garisnya. Kemungkinan ini ratusan lipatan ini, kecil sekali, tipis sekali, seperti rambut. Wow, luar biasa. Jadi ini nanti mau kita tempa ulang semuanya, tiga-tiganya mau ditempa ulang. Oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti tunggu video selanjutnya ya, kita tempa ulang ini.